Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita bersyukur penyertaan Tuhan yang sempurna kita boleh rasakan dalam sepanjang minggu. Hingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami para sidang jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna kami rasakan sepanjang minggu dalam setiap aktivitas kami Bapa, dalam setiap pekerjaan kami boleh melewati semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, layaklah pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, karena Kau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada kami Tuhan dari awal hingga akhirnya sebentar. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan urapan-Mu menjadi bahagian kami. Kiranya Tuhan hadirat-Mu Tuhan menjadi bahagian kami. Bapa dalam surga, bantu Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Kau percepatkan langkah mereka agar kami boleh bersama-sama untuk memuji dan menggembirakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, maka kami juga menaikkan doa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkatmu menyembah. Percaya Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sekalipun apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya kebaikan Tuhan itu tetap mengalir dalam setiap kehidupan. Kita memuji Dia. Haleluya.
dahulu, sekarang, sampai selamanya. Janjinya tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita imani bahwa janji Tuhan itu amin dalam kehidupan kita. Kita akan pujian kita karena Tuhan. lebih jauh lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk mengisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Karena puji bagi kita.
percaya janji firman-Mu, iya dan amin dalam hidup kami. Maka tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan berlaku dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian kami, kami sudah menaikkan penyembahan kami. Kiranya semua itu Tuhan boleh naik menyenangkan akan hati Tuhan. Di saat yang kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka setiap kami sedang jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini yang siap mendengarkan firman, buka hati kami Tuhan, buka telinga kami, akan boleh memahami akan firman-Mu dan akan boleh lakukan setiap hidup kami. Ampuni kami Bapa, kami siap memuji, mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini ada penyerahan anak. Saudara, keluarga Bapak Ray Mangera telah dikaruniai lagi anak, seorang anak, jadi bertambahlah jumlah. Haleluya. Itu saudara, saya undang nanti majelis, para majelis maju di depan untuk menumpang tangan, dan tua-tua sidang maju di depan untuk menumpang tangan bersama. Dan Bapak Seth maju dan hambanya Yeskiel hamba Tuhan maju di depan. Kita sama-sama mengelilingi keluarga yang bawa anak, yang menyerahkan anaknya kepada
Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melarang anak-anak untuk datang kepadanya. Untuk itu saudara yang kasih, kita buka firman Allah dalam Matius 19. Saudara, kita buka firman Allah dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Satu orang bantu saya untuk bacakan ayat ini. Satu orang berdiri membacakan ayat ini. Kalau bisa. Ibu mohon Ibu Dorce bacakan ayat Matius 19 ayat 13 dan 15. Dengan suara yang keras. Mantap. Firman Tuhan, Matius 19 ayat 13. Lalu orang Ayat 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, jadi jangan melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus juga dibawa kepada Bapa di surga dalam rumah Tuhan. Untuk itu kita yang mendapatkan karunia daripada Tuhan, ini semua berkat dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Seperti Hana yang menangis meminta anak, dia dibuka kandungannya dan diberikan Samuel, anak Samuel yang bernama Samuel. Di situ dia ingat janjinya kepada Imam Eli. Dia berjanji, anak ini saya akan berikan kepada Tuhan. Saya akan bawa dalam rumah Tuhan. Kepada Tuhan saya serahkan kepada Tuhan. Dan ikrar daripada Hana itu dia menyadari bahwa dia dapat dari Tuhan dan dia kembalikan kepada Tuhan. Nah, untuk itu ini mengajar kita semua untuk selalu mengingat apa yang Tuhan telah memberi kepada kita, kita mengembalikan kepada Tuhan semuanya untuk kemuliaan. Dan untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita saya akan membacakan saudara yang kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sejak semula Tuhan Allah menegakkan pemberkatan dan Tuhan sendiri yang mengaruniakan anak untuk keluarga, untuk dipelihara dan dibimbing dan dibawa ke jalan kebenaran Allah. Di gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak diserahkan kepada Tuhan Yesus, bahwa anak-anak juga adalah sebagai pewaris dalam kerajaan surga yang kekal. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Maka kami
kami minta kita semua berdoa buat orang tua anak ini, agar Tuhan memberi kekuatan, hikmat, dan juga berkat-Nya dalam menuntun serta mengajari sesuai kehendak Tuhan. Saudara, untuk itu mari saudara kita akan seorang bisa berdoa kita Bapak Ketua Majelis kita semua mengarahkan tangan kita kepada anak ini, ya. Kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, dan semua majelis dan semua sudah kita tepuk tangan. Satu orang anggota kita tumpang, lihat kalau di atas kepala anak itu. Kita saudara yang orang tua dari anak ini, saya akan bertanya, kami bersuka cita karena saudara membawa anak ini untuk menerima pemberkatan dari Tuhan. Saudara yang menjadi teman sekerja kami untuk menyadari dan membimbing anak ini ke jalan kebenaran Allah. Maka untuk itu kami mohon jawablah pertanyaan ini. Maukah saudara mengandalkan kuasa Tuhan untuk membimbing serta memberi nasihat dan contoh yang baik kepada anak ini di dalam kasih Tuhan Yesus serta menuruti firman-Nya? Bagaimana kedua orang tua? Siap, ya. Kita harus jemaat Tuhan mengaminkan, ya, saudara kedua orang tua ini telah bersepakat untuk membimbing anak. Ya, kami akan berdoa. Kita sama-sama berdoa menyanyikan satu lagu. Ku serahkan, ku serahkan pada Gabriel Alfano, kerebatan kepada ku serahkan, ku serahkan. Alfano Gebrata mengira kepada Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan dan kita berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus, hamba serahkan anak ini kepada Bapa. Engkau yang punya dia, Engkau yang memberi kepada Tuhan orang tuanya datang membawa kepada. Untuk itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkati engkau, disertai Tuhan
dan dalam pertumbuhanmu berada dalam tangan Tuhan sampai engkau dewasa. Tuhan melindungi dan menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya silakan hambanya. Shalom. Bersyukuran bagi Tuhan, kita bersyukur dalam anugerahnya walaupun setiap dalam kehidupan kita. Kita sedang melewati proses ini, tapi memang tanggung jawab sebagai kita untuk terus senantiasa mengadakan keluarga kita masing-masing dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memelihara, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong keluarga kita. Tanggung jawab sebagai orang tua peran penting dalam keluarga kita. Jadi kita tidak hanya membuat dia lahir saja, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk keselamatannya kelak. Iya, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama, kita baca. Yang satu tema yaitu sikap hidup sebagai orang merdeka. Puji nama Tuhan. Mengapa sampai sikap hidup sebagai orang merdeka? Sedikit lagi 2 hari kita akan menghadapi 17 Agustus. Jadi di sini yang sama-sama kita renungkan sama-sama bahwa kemerdekaan sebenarnya sudah terjadi. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan seperti pada waktu Tuhan mengorbankan dirinya. Tuhan mengorbankan dirinya, pada waktu itulah kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan hak sebagai warga kerajaan sorga. Tapi begini, sama-sama kita renung sama-sama 20 menit ke depan, biar kita sama-sama renungkan bersama-sama bahwa kita baca dulu di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan tidak akan terjadi seperti seinstan yang kita hadapi pada saat ini. Kita tahu persis bahwa Indonesia merdeka mempunyai proses masing-masing, mempunyai proses kemerdekaan. Ada yang mati, ada yang berperang, semua terjadi kematian, terjadi peperangan, terjadi kehancuran-hancuran. Tetapi begini, dalam rohani yang kita harus perhatikan bahwa dikatakan tadi dalam ayatnya yang 31 dan 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi rupanya kemerdekaan yang sebenarnya, betul kita hidup di dalam negara Indonesia, betul kita hidup di dalam negara pemerintahan yang sekarang kita boleh menjadi negara. Tetapi yang kita harus fokuskan bahwa apakah kita sudah merdeka secara roh. Amin. Di sini kadang-kadang kita melihat bahwasanya bahwa kemerdekaan kita boleh lakukan setiap tahun. Kemerdekaan kita boleh lakukan, tetapi yang paling terpenting apakah kehidupan kita sudah merdeka belum? Kemerdekaan yang harus kita ketahui bersama bahwa kita merdeka dari dosa, merdeka dari setiap kedagingan kita, merdeka dari setiap hawa nafsu kita. Nah, kadang-kadang kita hanya fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Kelihatannya seperti apa? Kita hanya mengerjakan segala sesuatu. Kita bilang apa? Seperti yang kita lakukan, seperti sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal belum. Dikatakan tadi bahwa jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku. Artinya apa? Kemerdekaan yaitu ketika kita melakukan firman.
Nah, kadang-kadang kita hanya tahu ayat ini, tetapi langkah kenyataan, apakah kita tinggal dalam firman? Kita lihat dalam kisah hidup Nuh. Hidup Nuh, dia hidup di dalam suasana orang yang berbuat jahat, sekelilingnya berbuat jahat. Kita lihat hidup Nuh bagaimana? Dia berbuat jahat? Tidak. Tetapi apa? Dia bergaul karib terus dengan sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lebih orang percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan hebat, kita tahu Tuhan berkuasa, kita tahu Tuhan yang mempunyai segala sesuatu apapun, tetapi kita tidak taat kepada firman. Kita tidak tinggal dalam firman. Nah, tadi ayat Yohanes 8 ayat 31 dikatakan tadi bahwa kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku. Setiap kita pasti ingin dibela oleh Tuhan. Setiap kali tadi pujian mengatakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Enak dinyanyikan, tetapi kenyataan hidup seringkali kita lebih banyak khawatir, lebih banyak kita menggerutu, lebih banyak orang tua aja bilang lebih banyak suara, lebih banyak hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Karena apa? Kita tidak tinggal di dalam firman. Amin. Iya, jelas. Kita baca lagi di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11. Dikatakan sampai 17, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi status kita jelas di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pencurahan, Dia boleh berkorban, Dia menebus dosa kita. Di situ status kita sudah jelas. Tetapi begini, jalannya seperti apa? Kita kata lain dengan kata lain berkata apa? Kerjakan keselamatanmu. Betul kita sudah ditebus, betul kita sudah dianugerahkan kasih karunia. Tetapi kita bilang kerjakan Nah, itu proses. Sebagai warga kerajaan, di situ kita diberikan suatu proses masing-masing agar kita dapat melewati ujian. Nah, kadang-kadang kita lari dari setiap hal-hal yang seperti itu. Kita tidak mau, kita hanya cukup masuk gereja, cukup rutinitas agama, cukup kita lakukan masuk gereja, memuji Tuhan, menyembah pulang, terserah kita lagi. Nah, ini tidak, firman Tuhan sangat jelas. Seperti Nuh tadi saya katakan. Nuh apa? Dia selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Yang saya khawatirkan dalam keadaan yang kita tahu pandemi saat ini, kita tahu kita tinggal di rumah, tetapi kita hanya melakukan rutinitas, melakukan terus Senin sampai Sabtu itu terus berhari berganti hari. Kita betul cari uang, kita betul cari melakukan aktivitas kita, tetapi kita lupa apa yang sebenarnya tujuan Tuhan. Nah, semua kita pasti mau masuk surga kalau saya tanya. Tetapi apakah orang yang masuk surga yang tadi katakan tinggal dalam firman? Jangan, kita bilang janganlah kamu bodoh. Amin. Kadang-kadang kebodohan itu membuat pikiran kita jadi tumpul. Kenapa? Kita hanya melakukan hal-hal yang jasmani, melakukan memuaskan kedagingan, sehingga roh jiwa kita termati dalam kehidupan kita. Ada amin apa tidak? Kita tahu ini akhir zaman, tetapi kadang-kadang
sebatas tahu. Sifat kita, menggerutu kita, kewajiban kita, hati kita tidak berubah di hadapan Tuhan. Ini yang masuk surga? Tidak bisa. Semua masuk surga ada aturan. Pemerintah Indonesia pun ada aturannya. Kita langgar lampu merah pun ditilang pasti ada ditangkap. Apalagi masa kita cuma tahu menjadi Kristen biasa, menjadi hanya yang penting saya Kristen, yang penting saya tahu ayat, yang penting saya menjadi status dalam gereja. Belum tentu yang menentukan apa intim kita dengan Tuhan sampai di mana. Kita baca lagi. Kita kejar waktu. Kita baca di dalam Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dikatakan firman Tuhan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dibuat. Jadi yang harus kita pikir betul-betul, langkah demi langkah kehidupan roh kita, apakah kita berkembang, apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai dikatakan ayat ini apa? Hanyalah perintah manusia. Perintah manusia seperti apa yang saya katakan? Kita hanya melakukan rutinitas agama. Betul kita masuk gereja, betul kita memberikan persembahan. Tetapi ini persembahanmu yang masuk, tetapi engkau belum tentu. Amin. Hati kita yang harus kita betul-betul kita ubah. Karena apa? Penyesalan selalu untung kalau kita masih hidup. Kalau sudah di sana, tidak ada kesempatan untuk penyesalan. Selama kita masih hidup, makanya ada pujian, hidup ini adalah tempat ini di bulan ini. Jadi di sini harus kita ketahui bersama bahwa hidup ini kita pikir betul-betul, bukan yang pikir, berubah, metamorfosis, metanoia. Jadi berubahlah oleh pemuruan budimu. Amin. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan inginkan. Sehingga apa? Ketika kita hidup benar-benar di hadapan Tuhan, pasti kita merdeka. Kemerdekaan bukan hanya sekedar pasang bendera, bukan hanya sekedar lakukan undang-undang apa semua, tidak. Tetapi apakah kita sudah merdeka dalam kehidupan kita diri sendiri? Mega peperangan kembali kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita masih ada kesombongan, masih ada iri hati, masih ada tidak mau taat. Ya, kembali kita kepada masing-masing. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa dengan kesempatan ini kita tidak buang cuma-cuma. Kita tidak hanya tahu sekedar datang kepada Tuhan, hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, sedangkan yang Tuhan inginkan juga kita kembali. Apa kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau? Jadi seringkali mengapa kita tidak bebas? Seringkali kita masih terikat. Seringkali kita belum merdeka seutuhnya. Secara apa? Secara roh kita, secara jasmani kelihatannya kita hidup, tetapi secara roh kita mati. Itu belum merdeka. Karena apa? Kemerdekaan yang sejati ketika roh, jiwa, tubuh sudah berkenan kepada. Kalau kita tubuh merdeka, mati selesai. Tetapi roh, jiwa, tubuh kemana? Pertanyaannya. Jadi kita belum merdeka sesungguhnya. Kalau kita merdeka ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu yang dimaksud. Karena seperti Nuh, Tuhan yang melepaskan Nuh dari air bah, Tuhan memberikan hikmatnya, Tuhan menganugerahkan kasih karunia sehingga mereka selamat dan keluarganya. Semua kita selalu pasti mau berkati oleh Tuhan, mau selamat, mau segala-galanya yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan mau ini, kita lari. Jadi kita baca lagi di dalam Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh
Siapa mau jadi musuh Allah? Tidak ada begitu. Tidak ada. Tetapi kenyataan hanya Tuhan yang tahu dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Ketika kita berada hidup sungguh-sungguh, mari lakukan dengan setia. Jangan hitung-hitung. Jangan tanggung-tanggung berikan sisa-sisanya kepada Tuhan. Jangan tunggu nafas di leher baru kita mau bertobat. Jangan tunggu ada penyakit dulu hantam baru kita bertobat. Karena apa? Kesempatan Tuhan datang 2 kali, hanya sekali. Kalau sekali berarti kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh, hidup bergaul karib dengan Allah. Seperti Nuh yang tadi saya katakan. Seperti juga Sadrak Mesak dan Abednego, dia boleh lepas dari dapur perapian. Karena apa? Hidupnya percaya hanya kepada Tuhan. Susah. Kalau kita hanya percaya sebatas bibir mulut, semua agama bisa sebatas bibir mulut. Tetapi bagaimana sikap selanjutnya? Roh kita, jiwa kita, hati kita, kemudian kita ada masalah sedikit kita lari, ada masalah sedikit kita goncang. Kenapa? Karena kita tidak berdiri teguh di atas batu karang siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis siap ingin Makanya selalu kita katakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara di atas, hidup dalam oleh roh, bukan hidup dalam daging. Jadi di sini firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa biarlah sekali waktu ketika kita mendapatkan hidup, mendapatkan tantangan, mendapatkan segala sesuatu, biarlah kita terus senantiasa hidup di dalam Tuhan. Kita baca lagi di dalam Yohanes 8 ayat 21. Yohanes 8 ayat 21. Dikatakan firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ngeri. Sangat ngeri. Mengapa ngeri? Mungkin kita dari kecil sampai besar, sampai tua, kita memang Kristen. Tetapi kalau Tuhan katakan dalam kitab, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu, itu paling ngeri lagi. Mengapa? Bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Kita tahu banyak ayat ini, tetapi kehidupan kita juga tidak pernah berubah-ubah. Kita hanya tahu, sekedar tahu, tetapi keadaan kita selanjutnya dari sini sampai Sabtu berbuat dosa, hari Minggu bertobat, itu yang tahu menjadi orang percaya atau bagaimana. Jadi di sini harus kita ketahui bersama-sama bahwa hidup bukan sekedar hidup yang semau-mau kita, bukan sekedar apa yang kita mau lakukan sehingga kita mau katakan kita merdeka. Kemerdekaan yang tadi saya katakan bahwa ketika kita berkenan kepada Tuhan. Nah kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita bilang tadi dalam Yohanes, tinggal di dalam firman. Kalau kita tinggal dalam firman, pasti kita menjadi murid Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi anak kita, menjadi anak kesayangan Tuhan, saya ingin percaya Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Amin. Semua kita pasti pelihara Tuhan. Tidak ada apa dalam keadaan begini. Orang punya perusahaan, orang punya usaha semua goncang dalam keadaan seperti ini. Banyak tutup, banyak bangkrut. Tapi kalau kita bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, iya yang selamat. Selamat apanya? Selamat semuanya sampai di kekekalan. Alkitab bilang tadi, di mana aku pergi, di situ kamu berada. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, siapa yang mau ganggu kita? Amin. Tidak ada yang pernah mengganggu kita. Jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dengan waktu yang Tuhan masih beri, jangan kita buang-buang waktu, kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan. Tetapi kalau sudah ada gejala penyakit, kalau sudah ada gejala-gejala, minta ampun cepat. Karena kesempatan Tuhan selalu tidak ada kesempatan 2 kali. Kematian orang percaya hanya tapi kalau kematian orang fasik 2 kali. 2 kali mati, tubuhnya mati di neraka. Kasihan.
Kita mengaku Tuhan juru selamat, tetapi akhirnya dengan Tuhan. Jadi di sini harus kita ketahui bersama-sama bahwa mari dengan waktu yang Tuhan masih beri, dengan sisa waktu yang Tuhan masih ada berikan kita kembali kepada kita, mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita hidup di hadapan Tuhan, kemerdekaan bukan sekedar kita hanya lakukan setiap tahun, tapi kemerdekaan itu ketika kita tinggal dalam Tuhan, disitulah yang kemerdekaan yang sejati. Karena apa? Hidup kita bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan. Itulah adalah ibadah yang sejati. Kenapa? Karena kita mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kita. Kalau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, siapa yang mau pegang? Siapa mau ambil? Tidak ada. Nah, kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari berubah. Saya ingin percaya kemerdekaan itu akan pasti memberikan. Amin. Sehingga memulai Tuhan, kita pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
syukur kami padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran. Tuhan meteraikan itu Roh Kudus di dalam setiap hidup kami. Tuhan, Engkau hanya sekali mati. Tuhan bagi kami, biarlah kami mau hidup sekali bagi Yesus, tetap sampai akhir hidup kami, tetap bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hingga sampai Engkau datang Tuhan, tetap hanya bagi kemuliaan, hanya bagi hidup, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Hingga kami berkenan kepadamu, hingga kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersama bersyukur buat kebenaran. Sebentar kami akan beri korban. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berkorban, mau mengembalikan milik Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus lihat apa yang menjadi keadaan mereka. Dengan ucapan syukur mereka memberi pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa orang persembahan. Kita akan ujian sungguh alangkah baik. Dari sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta ibadah sepanjang minggu. Hari Selasa jam 4 sore ibadah wanita di gereja sampai selesai. Hari Rabu tidak ada kegiatan. Hari Kamis doa bagi seluruh proyek Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan di gereja jam 7 malam sampai selesai. Hari Jumat latihan bagi para proyek Tuhan untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 7 malam di gereja sampai selesai. Kemudian hari Sabtu ibadah Yud di gereja jam 7 malam. Di bagian firman Tuhan, terima kasih Bu Rena dan Yud kita hari Sabtu. Kemudian minggu depan, minggu ibadah raya pertama jam 9 pagi, worship leader untuk saudari Mirta. Demikianlah warta dari kita sepanjang minggu. Dan kemarin saya sampaikan himbauan dari pemerintah Kota Makassar, Kelurahan Telo Baru untuk menekan dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Maka bersama ini pemerintah menyampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di GKI Bethlehem untuk tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu menjaga jarak, menggunakan masker
jika keluar rumah, tidak berkumpul di tempat keramaian, dan sesering mungkin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan yang terpenting selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Jadi demikianlah penyampaian dan himbauan dari pemerintah Kota Makassar kepada seluruh sidang jemaat Tuhan tempat ini untuk kita boleh taati dan kita boleh laksanakan dalam setiap kehidupan kita untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Waktu-waktu itu untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Tuhan, mari Tuhan Yesus, Roh Kudus mula yang menguasai, mengendalikan setiap kehidupan kami dan mengendalikan pekerjaan-Mu di sini Tuhan. Biar pemuliaan hanya bagi nama-Mu, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Umat-Mu tetap berserah kepada-Mu. Hamba serahkan Tuhan jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa dalam sepanjang hidup ini. Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan memberkati apa yang mereka Tuhan buat Tuhan, baik itu dalam mengerjakan untuk hasil usaha mereka. Engkau memberkati Tuhan,
Buka jalan bagi mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan, dalam instansi apapun Engkau juga memberkati mereka. Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan punya anak cucu, dimanapun Tuhan ada menyertai dan memberkati, melindungi mereka dalam pekerjaan, dalam nikah mereka. Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka menikmati Engkau di dalam kehidupan dan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih, kami akan melihat mujizat di dalam kita mengalami Engkau Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan buat syukur Tuhan yang indah yang Tuhan telah membuat bagi kami saat ini. Bukan kami orang yang terbaik, namun Tuhan kalau kami ada saat ini dalam hadirat-Mu, maupun yang di rumah-rumah, maupun siapapun yang mendengar, Tuhan ada memberkati dan menyertai mereka. Tuhan melawat mereka, melepaskan, menyembuhkan, dan memberikan kemenangan. Jawaban bukan jalan dalam segala rencana mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap tangan-Mu, terimalah rahmat, kasih sayang, kasih karunia dari Allah Bapa menyertai, melingkupi kita, dan anugerahnya Yesus Kristus terus membimbing, menyertai kita. Tuhan Rohnya yang kudus terus memampukan dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Mulai saat ini sampai sepanjang minggu ini dan sampai di mana Tuhan datang, kita ketemu di awal-awal dalam kemuliaan-Nya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, dan kami akan Tuhan sertai orang percaya.